Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya kita bisa belajar bersama. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang amalan-amalan sunnah sepanjang bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW memberikan motivasi kepada umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beramal di waktu-waktu yang mulia. Terutama adalah bulan Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW bersabda, "Syahrani la yanqusan, syahra idin." Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang. Ada 2 bulan yang tidak akan berkurang. Syahra idin, yang 2 bulan itu adalah 2 bulan yang berkaitan dengan hari raya Ramadan wa Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 2 bulan yang dimaksud adalah Ramadan dan Dzulhijjah. Yang dimaksud 2 bulan yang tidak berkurang dijelaskan oleh para ulama bahwa maknanya adalah ketika seorang hamba itu bersungguh-sungguh dalam beramal, mereka berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnah yang ada di dalam bulan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan banyak kebaikan. Allah tidak akan mengurangi pahalanya, sehingga Allah akan berikan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh di 2 bulan itu pahala yang besar, pahala yang sempurna, sesuai dengan nilai dan tingkat kesungguhan sang hamba. Karena itu keberadaan 2 bulan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk hambanya bisa mereka jadikan sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan di bulan-bulan yang lain yang barangkali mereka kurang begitu maksimal dalam beribadah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, "Syahrani la yanqusan," 2 bulan yang tidak berkurang. Yang pertama adalah bulan Ramadan dan yang kedua adalah bulan Dzulhijjah. Sekarang kita akan melihat realita yang ada di lapangan. Pada saat bulan Ramadan, Masya Allah, kaum muslimin memiliki kesadaran untuk beribadah yang luar biasa. Sehingga yang biasanya malas dalam melaksanakan sholat, malas berjamaah, malas ibadah, malas membaca Al-Quran, malas zikir, dan seterusnya. Begitu masuk bulan Ramadan, mereka menjadi orang yang sangat rajin. Di luar Ramadan, mereka biasa-biasa saja dalam bersedekah. Ketika Ramadan, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam bersedekah. Itu semuanya menunjukkan mereka punya kesadaran besar untuk beramal di bulan Ramadan. Namun yang menjadi masalah adalah kesadaran semacam ini. Ini hal yang positif. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kaum muslimin sehingga mereka tetap bisa istiqamah untuk memeriahkan Ramadan dengan banyak ibadah. Namun sisi yang lain yang penting untuk kita perhatikan adalah kesadaran semacam ini nampaknya belum ada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga mereka tidak begitu memiliki perhatian untuk beribadah di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Padahal 10 pertama bulan Dzulhijjah memiliki nilai keistimewaan yang luar biasa. Yang siapapun beramal di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya yang lebih besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilaksanakan di hari itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilaksanakan di hari itu. Dan yang dimaksud yakni al-ashral awal min Dzulhijjah. Dan yang beliau maksudkan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada hari di mana amal saleh
memiliki nilai yang lebih istimewa di hadapan Allah melebihi amal yang dikerjakan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah. Apakah termasuk jihad ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali. Falam yarji' min dhalika bisyai. Termasuk jihad fi sabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Lalu enggak ada satupun yang kembali. Kenapa? Karena dia ketika jihad mati di medan jihad, sehingga dia mati syahid. Dan yang kedua, hartanya dirampas oleh musuhnya, sehingga modal yang dia keluarkan dalam berjihad enggak ada satupun yang kembali. Dia tidak menerima apapun, hartanya tidak kembali pulang. Mungkin kudanya hilang, mungkin uangnya hilang, mungkin dia bawa perbekalan perang yang mahal-mahal semuanya hilang. Dia mati di medan jihad dalam rangka untuk membela jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal yang luar biasa nilainya. Baik. Sehingga dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana nilai besar yang diberikan oleh syariat terhadap hamba yang berusaha untuk beramal serius ketika 10 pertama bulan Dzulhijjah, dan kesadaran ini masih sangat minim di masyarakat. Demikian pula disebutkan dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di surat Al-Fajr ayat pertama dan yang kedua. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashar wasyaf'i wal watr. Ada 4 makhluk yang dijadikan oleh Allah untuk bersumpah. Wal fajr, demi waktu fajar. Walayalin ashar, dan 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini menurut pendapat para ahli tafsir adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan yang ganjil. Yang dimaksud yang genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan yang ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Sehingga Allah berfirman, bersumpah dengan menyebut makhluknya yang istimewa, yaitu 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian Allah memberikan penekanan untuk tanggal 9 dan 10 bulan Dzulhijjah. Dan itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap hari itu, mengingat Allah jadikan sebagai sumpah, dan setiap makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah, maka makhluk itu punya keistimewaan yang besar. Baik, artinya sebagai muqaddimah, dakwahkan kepada masyarakat, sampaikan kepada masyarakat semampu yang bisa kita jangkau bahwa ini adalah hari yang istimewa. Jadikan kesempatan itu sebagai hari untuk memperbanyak beramal, mendekatkan diri kepada Allah, menghindari segala potensi maksiat sebisa yang kita lakukan. Dengan harapan kita bisa mendapatkan nilai yang besar, dengan harapan kita bisa mendapatkan pahala yang besar, sehingga kita meriahkan 10 pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana mereka memeriahkan Ramadan. Jika jumlah jamaah bertambah, kemudian sholat jamaah semakin banyak, ya, pengikutnya, maka itu salah satu di antara tanda keberhasilan untuk kesadaran masyarakat terhadap bulan Ramadan. Selanjutnya, amalan apa saja yang dianjurkan untuk diperbanyak di 10 pertama bulan Ramadan? Pertama adalah memperbanyak puasa. Terutama di 10 hari pertama, di 9 hari ya. Di 9 hari pertama, karena tanggal 10-nya tidak boleh. Terutama di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang terutama lagi adalah hari Arafah, kama huwa ma'ruf, sebagaimana yang kita kenal. Dan Nabi SAW memberikan sebuah nilai keistimewaan dalam hadis riwayat Ahmad dan Muslim, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar dijadikan sebagai kafarah untuk dosa 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Masya Allah. Sehingga ini menunjukkan nilai penting dari puasa yang dia bisa menjadi kafarah selama hamba itu tidak melakukan dosa besar. 1 puasa 1 hari bisa menjadi kafarah untuk 2 tahun.
Padahal angka 2 tahun itu tidak berimbang dengan 1 hari yang dia lakukan, karena selisihnya sangat jauh. Namun hadza min fadli rabbina, tapi inilah bagian dari karunia Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan puasa 1 hari itu kafarah untuk perbuatan dosa 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan, selama hamba tidak melakukan dosa besar. Nah, Hafsah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Nabi SAW punya kebiasaan puasa Asyura dan puasa 9 hari pertama Dzulhijjah serta 3 hari setiap bulan. Itu bagian dari rutinitas puasa Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syalbani. Ini amal yang pertama. Dan insya Allah untuk 9 Dzulhijjah banyak orang yang punya semangat berpuasa pas hari Arafah. Namun tanggal 1 sampai tanggal 8 mungkin masih jarang. Sehingga kalau Anda punya puasa sunnah, silakan didahulukan di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang kedua adalah memperbanyak takbiran. Lafaz takbiran sama seperti umumnya takbiran yang kita kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau 3 kali juga bisa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Atau hanya dengan takbir-takbir biasa juga boleh. Karena perintah takbiran itu sifatnya umum. Yang penting memperbanyak dzikir untuk 4 jenis dzikir. Takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih. Sehingga bisa kita membaca Allahu Akbar, walhamdulillah, Allahu Akbar kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Silahkan. Kemudian takbiran bulan Dzulhijjah itu ada 2. Yang pertama adalah takbir mutlak. Apa itu takbiran mutlak? Takbiran mutlak adalah takbiran yang tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Kami ulang, yang dimaksud dengan takbiran mutlak adalah takbiran yang bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, tidak terikat dengan waktu dan kegiatan tertentu. Dan takbiran mutlak ini dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, sampai akhir hari tasyrik. Dalil tentang takbiran mutlak adalah firman Allah Ta'ala, وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Ini ada di surat Al-Hajj ayat 28. Dan Allah berfirman di surat Al-Baqarah 203, وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. Dan makna wadhkurullah artinya adalah perbanyaklah zikir kepada Allah. Fi ayyamin ma'lumat, di hari yang ditentukan. Fi ayyamin ma'dudat, di hari yang berbilang. Ibnu Abbas menjelaskan. Yang dimaksud dengan fi ayyamin ma'lumat, ayyamul ashar. Sehingga Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Ingatlah nama Allah, perbanyaklah zikir di hari-hari yang tertentu. Maknanya adalah perbanyaklah takbiran di 10 pertama Dzulhijjah. Sedangkan Al-Baqarah 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, maknanya adalah perbanyak berzikir di hari tasyrik tanggal 11 sampai tanggal 13. Baik, saya coba share kontennya biar jamaah bisa melihat. Nah, sehingga tentang kenapa ada kesimpulan kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir di tanggal 1 sampai tanggal 13 Dzulhijjah, itu adalah tafsir dari Ibnu Abbas untuk 2 ayat, yaitu pertama firman Allah di surat Al-Hajj ayat 28, wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat,
Dan firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Umar. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi minal amal fihin. Min hadhil ayyamil ashri." Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah dan lebih Allah cintai ketika orang beramal di dalam hari itu, melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu perbanyaklah untuk membaca tahlil, takbir dan tahmid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham, Allahu akbar walillahil ham. Perbanyaklah membaca ini. Hadisnya riwayat Ahmad dan sanadnya sahih menurut penilaian Ahmad Syakir. Demikian pula praktek beberapa sahabat. Nah, ini kita lihat ya. Di masa silam, kesadaran orang untuk memperbanyak zikir di 10 pertama Dzulhijjah dipicu salah satunya oleh praktek sahabat. Wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani las-suq fi ayyamil ashr yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Ibnu Umar dan Abu Hurairah, mereka datang ke pasar, tempat kumpulnya masyarakat. Lalu mereka bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga takbirnya dikerasin dan ngajak orang untuk takbir, ayo takbir, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Yukabbirani wa yukabbirun nasa bitakbirihima. Mereka bertakbir dan masyarakat pun ikut-ikutan bertakbir. Masya Allah. Tentu saja pahalanya masyarakat beda dengan pahalanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Sebab siapa yang mengajak pertama, dia mendapatkan pahala ya, sebagaimana orang yang mengikutinya. Mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengikutinya. Semakin banyak yang mengikutinya, maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Nah, ini yang tadi penekanan yang kami sampaikan. Kesadaran semacam ini di masyarakat masih rendah. Bapak Ibu punya kesempatan untuk mengajak mereka agar bersama-sama memeriahkan 10 pertama Dzulhijjah ini untuk memperbanyak takbiran dan berzikir. Semoga dengan itu kita mendapatkan pahala dari setiap orang yang sadar untuk ibadah di 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran berikutnya adalah takbiran muqayyad. Takbiran muqayyad adalah takbiran yang terikat dengan waktu atau takbiran yang dilaksanakan di waktu tertentu atau di kegiatan tertentu. Tepatnya dilaksanakan seusai sholat wajib. Meskipun ulama khilaf tentang masalah ini dan ada sebagian yang mengingkari, tidak ada takbiran muqayyad, adanya takbiran mutlak. Dan ini pendapatnya Syekh Albani. Dan ada yang mengatakan ada takbiran muqayyad yang dibaca seusai sholat wajib. Dan itu dilakukan antara tanggal 9 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Dari tanggal 9 sampai 13 Dzulhijjah. Di antara dalil tentang takbiran muqayyad adalah keterangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Annahu kana yukabbiru min salatil ghadah yauma Arafah ila salatil zuhri min akhiri ayyamit tasyrik. Bahwasanya Umar bin Khattab bertakbir seusai sholat subuh pada hari Arafah, atau dimulai dari sholat subuh di hari Arafah sampai sholat zuhur di hari tasyrik terakhir. Wallahu a'lam, ini dipahami bahwa takbiran itu dilakukan setelah sholat subuh di hari Arafah. Demikian pula riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ini tadi riwayat dari Umar. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma Arafah
ila salatil asri min akhir ayyamit tasyrik wa yukabbiru ba'dal asri. Ali bin Abi Thalib bertakbir pada saat atau dimulai dari salat subuh di hari Arafah sampai salat asar di hari tasyrik terakhir, dan beliau bertakbir setelah salat asar. Demikian pula yang dilakukan oleh Ibnu Abbas, beliau bertakbir dimulai dari tanggal 9 sampai tanggal 13, dan beliau tidak bertakbir setelah maghrib. Wallahu alam, yang ini dijadikan sebagai dasar bahwasanya takbiran bisa dilakukan seusai sholat. Sehingga begitu salam, lalu kita membaca dzikir astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Lalu takbiran, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dimulai sejak tanggal 9 Dzulhijjah. Selanjutnya, memperbanyak amal soleh. Atau tadi ya, dimulai dari sejak tanggal 9 Dzulhijjah seusai sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah, atau di sholat subuh di hari Muharram, di hari Arafah. Berarti kalau jamaah haji di tanggal itu mereka masih berada di Mina, melanjutkan mabit di Mina karena tarwiyah. Tanggal 8 sudah berada di Mina, lalu bermalam di Mina sampai pagi tanggal 9. Ketika waktu duha di tanggal 9 bertolak menuju Arafah. Kemudian sampai di Arafah ketika zuhur atau sebelum zuhur sampai masuk maghrib. Sampai masuk maghrib, dan sebelum isya berangkat menuju Muzdalifah. Selanjutnya, memperbanyak amal saleh. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, hadis ini tadi yang kita singgung. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari di mana amal saleh yang dilakukan di hari itu lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, walal jihadu ya Rasulullah fisabilillah. Apakah termasuk jihad fisabilillah ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai'. Sudah masuk 10 pertama Dzulhijjah, maka beliau berusaha bersungguh-sungguh dalam beramal sampai hampir saja beliau tidak bisa melakukannya saking banyaknya amal yang beliau kerjakan. Artinya begini ya, boleh saja orang itu menunda pelaksanaan amal tertentu untuk dilaksanakan di tanggal di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sehingga misalnya internetnya mati. Yang mati internet kita. Sudah nyambung, Pak. Baik, alhamdulillah. Kita lanjut. Di Microsoft Teams udah nyambung. Baik, kita lanjutkan ya.
Berikutnya, amal berikutnya adalah salat duha. Salat Idul Adha. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata walahum yaumani yal'abuna fihima. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, penduduk Madinah itu punya 2 hari raya. Penduduk Madinah memiliki 2 hari raya yang mereka gunakan untuk main-main. Jadi tidak ada ritual keagamaan, tapi adanya adalah mereka bersukacita, bermain-main. Yal'abuna fihima, mereka gunakan untuk bermain. Enggak ada ritual keagamaan. Faqala, kemudian Nabi SAW bertanya, ma hadzanil yauman, 2 hari apakah ini? Kok kalian gunakan untuk main-main ini? Ini hari apa? Qalu, mereka mengatakan, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami jadikan ini sebagai hari untuk bermain. Sehingga mereka mengikuti perayaan atau mengadakan perayaan di 2 hari itu, dan mereka gunakan untuk main-main, mungkin lomba, sebagaimana kalau di tempat kita ya 17-an. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Allah telah memberikan ganti kepada kalian dengan hari raya yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Dan para ulama mengatakan bahwa 2 hari raya penduduk Madinah, 2 hari raya Madinah sebelum Islam itu adalah hari raya impor dari Persia, yaitu Nairuz dan Mihrajan. Nairuz dan Mihrajan. Ini 2 hari raya impor dari Persia. Yang satu itu hari raya musim panen, yang satu hari raya kalau tidak musim semi atau musim apa. Sehingga, atau hari tahun baru ya, hari tahun baru Persia. Nah, penduduk Madinah ikut-ikutan merayakan itu sebagaimana orang Persia merayakan itu. Karena orang yang nggak punya agama, biasanya dia akan mengikuti orang yang beragama. Maka ketika mereka belum mengenal Islam, mereka menjadikan 2 hari raya mengikuti orang Persia yang beragama Majusi. Kemudian dilarang oleh Nabi SAW, dan beliau katakan, Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik daripada itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka ini dalil bahwa mengadakan perayaan, ya, membuat hari raya selain Idul Fitri dan Idul Adha, itu sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Sebenarnya tidak diizinkan dalam syariat kita. Karena itu, meskipun tidak ada ritual keagamaan apapun, kaum muslimin ikut di situ tidak boleh. Sehingga misalnya ada orang ikut perayaan non-muslim, dan dia mengatakan, kami nggak ikut ritualnya, saya cuma ikut rame-ramenya saja. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Anda tidak boleh ikut rame-ramenya, ya, tidak boleh ikut, apalagi ritualnya. Meskipun tidak ikut ritualnya tidak boleh. Karena penduduk Madinah ketika berhari raya, mereka tidak punya ritual tertentu, cuman main-main aja. Namun itu datang dari negara non-muslim. Akhirnya dilarang oleh Nabi SAW dan diarahkan, kalau mau merayakan sesuatu ya cukup Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya amal yang kelima adalah menyembelih hewan, berkurban. Dan Nabi SAW memberikan satu amalan, ya. Beliau memberikan satu catatan. Man kana lahu sa'atun, barang siapa yang punya kelonggaran harta, walam yudahi, tapi dia enggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Jangan dekat-dekat dengan masjid kami, tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad
dan Ibnu Majah dinilai hasan oleh Syalbani. Sehingga siapa yang punya harta tapi dia nggak mau korban, diberi ancaman oleh Nabi SAW, nggak usah pulang. Rumah kaum muslimin adalah masjidnya. Rumah kedua. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan nggak usah pulang, nah, kita sebagai umat yang baik tentu akan merasa sedih. Nabi SAW melarang saya untuk ke rumah yang kedua, yaitu masjid. Nah, ini jadi pelajaran bahwa berkorban itu sangat ditekankan. Ya, meskipun ada yang mengatakan sampai pada tingkatan wajib. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW mengusir umat yang punya kemampuan sementara dia tidak mau berkorban. Maka mereka dilarang untuk datang ke masjid. Ibaratnya ketika orang tua marah sama anaknya, dah kamu gak usah pulang. Itu kira-kira sebagai anak gimana? Dia akan merasa sangat sedih karena diusir oleh orang tuanya, gak boleh pulang. Baik, seharusnya kita juga merasa sedih ketika Nabi SAW tidak mengizinkan kita untuk mendekat ke masjidnya disebabkan karena pelanggaran yang kita lakukan. Walhamdulillahirrabbilalamin. Berikutnya kita beralih ke catatan. Nah, di sini ada catatan bagi orang yang hendak berkurban dilarang untuk motong kuku dan rambutnya, yaitu kuku dia sendiri dan rambutnya rambut dia, jangan dipotong ya. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah sampai dia memotong hewan kurbannya. Jadi ini sekarang tanggal 23, berarti kurang lebih 8 hari lagi. Kurang lebih 8 hari lagi, sepekan ya. Kita akan memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, Bapak perlu siaga tuh. Tanggal 1 Dzulhijjah sebelum tanggal 1 potong kuku. Ya. Kalau perlu cukur rambut, cukur rambut. Sudah? Biar nanti ketika sudah masuk tanggal 1 dan Anda sudah punya hewan korban yang mau disembelih, kondisi ini nggak ganggu. Pengen potong kuku banget, kenapa udah panjang-panjang? Tapi kan nggak boleh. Ya, maka Anda harus sabar. Makanya seharusnya dikondisikan. Sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah, langsung potong kuku. Dengan demikian, maka pada saat dia menyelami rentang 10 pertama Dzulhijjah, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak akan memberatkan dia karena dia sudah potong-potong yang perlu untuk dipotong. Wallahu ta'ala alam. Apa hikmahnya sehingga kita diajarkan semacam ini? Hikmahnya adalah solidaritas. Hikmahnya adalah membangun solidaritas. Sebagaimana para jamaah haji yang berada di kota suci, mereka tidak boleh potong kuku, tidak boleh potong rambut, tidak boleh. Maka kaum muslimin yang berada di selain tanah suci, mereka diajak untuk membangun solidaritas dengan cara tidak potong kuku, tidak potong rambut. Sampai hewan kurbannya disembelih. Sehingga yang sana seperti itu, kita di sini juga seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya yang sesuai dengan tema, kami persilakan mengetik di kolom chat atau menggunakan fitur raise your hand melalui aplikasi MS Team ini. Ustadz, mungkin yang pertama ada pertanyaan yang masuk melalui Japri terkait dengan memotong kuku, rambut dan sebagainya. Sebentar. Ya, Ustadz.
Baik, silakan. Ya, Ustaz. Terkait dengan memotong kuku dan rambut dan sebagainya, Ustaz, pertanyaannya apakah hal itu hanya diper, di- dilakukan oleh sohibul kurban saja dalam arti kata kepala rumah tangga atau juga beserta keluarga yang ikut di dalam kurban. Kemudian terkait dengan kegiatan motong kuku ini apakah sebaiknya dilakukan di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan Zulhijjah? Mungkin itu dua Ustaz pertanyaannya. Baik, siapakah yang dilarang untuk motong kuku? Jawabannya adalah sahibul kurban. Sedangkan keluarganya, misalnya yang berkurban bapak, maka istri dan anak-anaknya tidak berlaku larangan semacam ini. Karena itu dalam posisi ini, nanti bapak potong kuku sebelum masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Sedangkan istri dan anak-anak, mereka mau potong kuku, mereka mau potong rambut, silahkan. Lalu jika istri yang berkurban, dalam satu keluarga yang berkurban istri, maka bapak dan anak-anak tidak terkena kewajiban ini. Sehingga yang terkena adalah sahibul kurban. Karena dalam satu keluarga bisa yang berkorban suaminya, bisa yang berkorban istrinya. Tergantung dari sumber duit yang dimiliki. Kalau yang memiliki harta adalah suami, maka kurbannya atas nama yang berkorban adalah suami dan seluruh keluarganya. Ketika yang punya uang adalah istri, maka dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh keluarganya. Wallahu alam. Lalu kegiatan apa? Motong kuku Ya, yang apakah dilakukan di tanggal 30 Zulqa'dah atau di akhir bulan Zulqa'dah atau di awal bulan enggak Zulhijjah gitu Ustaz? baik. Kalau sudah masuk Dzulhijjah enggak boleh. Kalau sudah masuk Dzulhijjah enggak boleh karena hadisnya apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah di sini ya. Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu dzibhun yadhbahu." Barang siapa yang sudah memiliki hewan untuk dia sembelih. Siapa yang memiliki hewan untuk dia sembelih. Fa idza ahalla hilalu Dzulhijjah. Apabila sudah masuk hilal Dzulhijjah. Jadi ada dua ketentuan yang menyebabkan dia ini nggak boleh potong kuku, potong rambut. Pertama, dia punya hewan kurban. Yang kedua, sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sudah terbit hilal Dzulhijjah. Wala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'a. Maka jangan dia potong tangannya, jangan dia potong kukunya atau rambutnya hatta yudhhiya, sampai dia menyembelih hewannya. Sehingga ada dua keadaan ya, dua kondisi. Pertama apa tadi? Sudah memiliki hewan. Yang kedua, sudah masuk hilal Dzulhijjah. Sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah tapi dia belum beli hewan kurban. Maka dia tidak perlu untuk potong, dia masih boleh untuk potong kuku, potong rambut. Ya, kan kadang ada orang ya, sampai tanggal 8 Dzulhijjah itu belum beli hewan kurban. Nah, berarti tanggal 1 sampai tanggal 8, ya dia masih boleh potong kuku, potong rambut. Tapi kalau dia sudah beli, saya sudah punya, udah beli, udah saya siapkan. Nanti tanggal 10 tinggal kita sembelih. Sejak masuk tanggal 1 Dzulhijjah, nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan kedua masuk dari kolom chat. Ini agak di luar topik Ustaz. Bagaimana status pekerja yang memberikan data-data pendukung dalam menjalankan pekerjaannya sebagai tugasnya di perusahaan. Namun data itu digunakan untuk mendukung perusahaan menentukan kebijakan mengambil dana pinjaman riba untuk modal perusahaan. Namun pekerja tersebut tidak terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan tersebut. Apakah pekerja tersebut termasuk golongan yang membantu riba? Mohon penjelasannya. Syukron jazakumullah khairan. Dari Pak Wawan. Tanya. Kalau realitanya kayak gini ya, si A mendapatkan tugas dari perusahaan, tolong kamu ambil data perusahaan. Yang diperlukan adalah misalnya jumlah karyawan, lalu apalagi misalnya jumlah produksi harian atau bulanan, atau data yang diperlukan.
Dan A itu tidak ngerti ini nanti mau dipakai apa, mau digunakan untuk apa. Dan perusahaan punya kepentingan dengan data itu. Maka A melakukan itu, dia tidak berdosa sama sekali. A ketika melakukan itu dia tidak berdosa. Kemudian kondisi yang kedua, si A melakukan sebuah tugas, yang tugas itu nantinya akan digunakan, hasilnya akan digunakan sebagai alat bantu bagi perusahaan untuk pinjam bank misalnya. Maka dalam hal ini, jika memang data itu adalah data yang sifatnya umum, dalam arti tidak spesifik berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh bank, tidak spesifik dengan bagian utang, wallahu alam, semoga tidak masalah. Karena dalam hal ini perusahaan berhak untuk meminta kepada karyawannya agar dia mengumpulkan data. Nah, sementara karyawan ketika menyerahkan itu, meskipun dia tahu kayaknya ini nanti bakal dipakai untuk utang bank misalnya, karyawan tidak bertanggung jawab. Karyawan tidak bertanggung jawab. Tapi kalau itu adalah data yang spesifik untuk utang bank, misalnya catatan utang perusahaan sepanjang 1 tahun yang akan digunakan untuk BI checking. Setelah diverifikasi berhasil dan si A turut terlibat dalam penyiapan dokumen untuk verifikasi utang riba seperti ini, maka ada unsur ta'awun alal itsmi wal udwan. Sehingga bedakan antara data umum dengan data spesifik yang memang diperlukan untuk pencairan PG, misalnya bank garansi atau utang bank, dengan data khusus yang itu hanya berkaitan dengan utang bank. Kalau data umum ini perusahaan punya hak untuk meminta, dan A ketika melakukannya, kami berharap semoga dia tidak ikut bertanggung jawab terhadap dosa riba. Tapi untuk yang ketiga, yaitu data khusus yang berkaitan dengan masalah utang, ya ini masuk dalam kategori tolong-menolong dalam maksiat. Wallahu alam. Namun amannya, kalau Anda bisa minta pindah bagian, ya silahkan pindah bagian, agar tidak bersinggungan dengan yang seperti ini. Baik, jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan kedua dari Pak Amirul. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya di luar tema lagi Ustaz, terkait dengan tiket dan klaim asuransi. Saya membeli tiket pesawat, dalam pembelian secara otomatis tertulis keterangan bahwa pembelian ini sudah termasuk asuransi keterlambatan. Qadarullah, pesawat saya delay dan beberapa waktu kemudian masuklah penawaran asuransi, apakah Anda ingin mengajukan klaim? Kemudian saya pilih ya. Setelah beberapa minggu ternyata masuk dana klaim dari asuransi delay pesawat tersebut Ustaz. Bagaimana hukum uang ini? Masya Allah. Baik, jadi begini ya, ada transaksi yang sifatnya mubah. Namun transaksi yang sifatnya mubah ini punya transaksi tambahan yang sifatnya bermasalah. Misalnya asuransi tadi ya, yang mengandung gharar. Sehingga untuk jual beli tiketnya mubah. Jual beli tiketnya mubah. Tapi ada asuransi delay, asuransi keterlambatan, ini gharar. Karena jika delay ada klaim, dan jika tidak delay uang itu hangus. Dan itu gharar. Apakah akad pembelian tiket itu jadi batal? Jawabannya tidak. Akad pembelian tiket itu tidak menjadi batal. Sudah? Sehingga dalam posisi ini, ketika dia beli tiket, kemudian sudah include dengan adanya asuransi itu, keberadaan yang bermasalah ini tidak menyebabkan transaksi jual beli tiketnya jadi batal. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kalau asuransi ini ternyata berbunyi? Jadi delay, akhirnya dia ditawari untuk apa? Ke klaim, untuk mengajukan klaim. Kemudian Anda ngeklaim, dapatlah uang. Nah, ketika Anda ngeklaim dan dapat uang, maka yang boleh Anda terima hanya senilai premi yang Anda bayarkan untuk ikut terlibat dalam asuransi ini. Jadi saat beli tiket,
perlu dilihat tuh preminya berapa. Anggaplah misalnya preminya 50.000. Baik. Dari uang transfer itu Anda hanya berat 50.000. Sisanya Anda berikan fakir miskin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, kalau kurban untuk satu keluarga apakah bisa? Misalnya tahun ini kurban Bapak dan keluarga, atau harus spesifik seperti penjelasan Ustadz tadi? Spesifik. Waalaikumsalam warahmatullah. Kurban itu pada asalnya satu keluarga. Jadi ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi anhu an ahli baitihi bisyat." Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang kepala rumah tangga dia berkurban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya dengan seekor kambing. Dia berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Itu dulu di zaman Nabi SAW yang dipraktikkan oleh sahabat. Sehingga kurban itu, kurban siapa yang punya hewan ini? Bapak atau ibu? Yang beli siapa? Oh, yang beli kakak pertama. Nah, berarti anak pertama dia yang kurban. Maka dia bisa kurban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Kalau itu adalah uang bapak, maka bapak bisa beli kambing, lalu dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Dan demikian seterusnya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Baik, tadi ada yang bertanya melalui fitur raise your hand. Pak Indarwan, mungkin dipersilakan Pak, apabila masih ada. Baik. Terkait yang tadi masih Ustadz, izin Ustadz ya. Jadi selama ini saya berpikir misalnya tadi untuk kurban satu keluarga, keluarga ini apakah cuma anak istri, apakah termasuk sampai ke saudara kandung gitu Ustadz. Jadi sementara yang terakhir kemarin saya berpikir ini masuk seperti misalnya saya Ustadz berkurban, saya meniatkan dari sampai orang tua sampai ke saudara-saudara, anak dan istri, kemudian ya intinya keluarga intilah Ustadz gitu. Baik. Atau terima kasih Ustadz. Ada keterangan dalam mazhab Malikiyah ya. Anggota keluarga yang boleh untuk dilibatkan dalam pernyataan kurban ketika menyembelih. Ya Allah, ini kurban dariku, untukku dan atas namaku dan seluruh keluargaku. Nah, seluruh keluargaku itu batasannya apa? Dalam mazhab Malikiyah ada sebagian yang menyebutkan batasannya ada 3. 1, mereka tinggal seatap. Berarti tinggal bareng, misalnya saudara Anda tinggal bersama Anda. Yang kedua, nafkahnya 1. Nafkahnya 1, yaitu dari Anda. Lalu untuk saudara-saudara Anda atau untuk orang tua yang tinggal bersama Anda, anak istri tentu saja dapat. Yang ketiga harus ada hubungan kekerabatan. Kalau nggak ada hubungan kekerabatan seperti pembantu kan satu atap dengan kita, nafkahnya kita yang ngasih, tapi dia bukan kerabat. Maka yang seperti ini tidak bisa dilibatkan dalam atas nama kurban. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Yang pertama dari Pak Arif Usman Hakim. Assalamualaikum Ustadz. Apakah kita cukup berkurban di dekat tempat tinggal kita saja? Sering ada tawaran kurban di tempat-tempat lain, misalnya di kampung atau daerah lain. Padahal kita sudah berkurban di tempat tinggal kita. Apakah ada keutamaan atau fadilah bagi yang memperbanyak kurban di banyak tempat? Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Jika ini dilakukan bukan karena alasan sum'ah atau riya atau yang lainnya, maka insya Allah akan ada pahala yang lebih besar ketika dia berkurban di beberapa titik. Sehingga pada saat dia berkurban di kampung A, di kampung B, dan seterusnya, dalam rangka untuk menutupi kebutuhan mereka terhadap hewan kurban, insya Allah berpahala. Ada tambahan pahalanya. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, untuk
Pertanyaan selanjutnya mungkin ini Pak Indarwan masih raise your hand. Mungkin ada pertanyaan tambahan. Silakan Pak Indarwan sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Ustaz. Izin bertanya lagi. Yang pertama, eh, mungkin saya tadi kurang menangkap, Ustaz, yang kita memotong kuku, tidak boleh memotong kuku kalau kita sudah masuk 1 Zulhijjah gitu, Ustaz ya. Tapi kalau misalnya belum beli kurban, berarti kita masih boleh memotong kuku. Tapi istilahnya kalau kita beli kurbannya baru DP, itu gimana, Ustaz? Itu masih berlaku nggak yang potong kuku tadi? Kalau Terima sudah kasih. DP berarti sudah akad ya, meskipun belum lunas, karena bukan syarat untuk disebut akad yang sah, uangnya harus lunas. Sehingga jika Bapak sudah DP dan kambingnya sudah, foto kambingnya sudah dinampakin, bahkan kadang Bapak ikut melihat ke kandang, oh yang ini kambingnya, akhirnya kambingnya dikasih kalung, nama sahibul kurban. Maka dalam posisi ini berarti kambing itu sudah jadi milik Bapak meskipun belum lunas. Ya, karena bukan syarat harus lunas dulu. Yang penting dia sudah memiliki, baik bisa dengan cara beli tunai atau beli kredit atau apapun sesuai kesepakatan. Wallahu alam. Saya bisa mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari Pak Asep Mahmud Ridwan dan Pak Samsul Bahri, mungkin ini agak berkaitan. Yang pertama, Ustadz mohon izin bertanya, mana yang lebih utama berkurban dengan kambing atau sapi? Kalau sapi urunan dengan orang lain. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana berkurban untuk seseorang keluarga yang sudah meninggal? Pertanyaan dari Pak Samsul juga sama mungkin, bagaimana kalau kita berkurban khusus untuk kedua orang tua yang sudah meninggal untuk 1 kambing? Nah, mana yang lebih utama, kurban seekor kambing atau sepertujuh sapi? Kalau 1 ekor kambing, 1 ekor sapi ya jelas lebih utama 1 ekor sapi. Tapi kalau perbandingannya 1 ekor kambing dengan sepertujuh sapi, mana yang lebih utama? Imam An-Nawawi rahimahullah dan banyak ulama yang lainnya menegaskan 1 kambing lebih baik daripada sepertujuh sapi. Lebih utama daripada sepertujuh sapi. Dengan alasan karena kurbannya Nabi SAW itu kurban 1 nyawa utuh dan bukan iuran. Sehingga Rasulullah SAW beliau tidak urunan beli onta atau apa, tapi beliau kurban sendiri, 1 nyawa utuh. Ya, kadang beliau kurban 2, kadang 2 ekor, kadang 3 ekor, kadang sekian ekor. Tapi utuh. Nah itu jadi dalil bahwasanya semakin utuh makin bagus. Tapi kalau iuran, ya, sepertujuh sapi, nyawa sapi kan 1 ya. Pada saat menyembelih yang dikorbankan 1 hewan. Tapi proses ini dimiliki oleh 7 orang. Ya. Meskipun dua-duanya sah. Selanjutnya, bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Ada rincian. 1, orang yang meninggal itu sebelumnya pernah berwasiat. Waktu ibu masih hidup, beliau berwasiat, nanti kurban tahun depan tolong belikan seekor kambing, kurbankan atas nama saya. Nah, kalau seperti ini wajib dilaksanakan. Dan hakikatnya adalah amal mayit, karena dia pesan itu sebelum dia mati. Yang kedua, apabila mayit tidak berwasiat. Jika mayit tidak berwasiat, maka pendapat yang lebih kuat ya, adalah tidak perlu. Namun Anda cukup mengatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku. Maka Allah Ta'ala akan berikan pahala bagi seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Sehingga orang tua yang sudah meninggal pun turut mendapatkan pahala dari anak yang berkurban. Ketika dia menyatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka dapat. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati. Karena itulah Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah secara khusus, atau atas nama Hamzah, atau putri-putri beliau yang meninggal sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam.
Saya Ustaz. Kalau pertanyaan tadi ada tambahan, bagaimana kalau kita membeli satu ekor kambing gitu dan khusus atas nama kedua orang tua yang sudah meninggal? Bagaimana hukumnya Ustaz? Jika atas nama, maka salah satu, kemudian satunya kan ngikuti ya. Misalnya atas nama bapak dan anggota keluarga bapak, maka istri bapak dapat. Cuman nanti pertimbangannya tadi, ini bukan wasiat, bukan. Terus dilakukan atas inisiatif anak. Nah, itu ulama beda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Nah, saya tadi menyampaikan pendekatan bahwa seperti ini tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Karena Rasulullah SAW ketika berkorban, beliau korban atas nama diri beliau dan keluarganya tanpa berkorban atas nama Hamzah secara khusus atau Khadijah secara khusus. Sehingga orang tua insya Allah turut mendapatkan pahala kurban dari anaknya. Nah, Mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Jamie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saat ini sedang ramai berita PMK pada hewan potong. Dan banyak beredar juga bahwa disarankan agar daging potong saat ini sebaiknya langsung direbus di air mendidih sebelum dicuci. Bagaimana status darah dan kotoran di daging tersebut bila perlakuannya demikian? Apakah mencucinya setelah merebusnya itu sama bersifat mensucikan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Darah yang statusnya haram adalah darah yang keluar pada saat proses penyembelihan dilakukan. Muncrat darah itu. Sudah? Lalu setelah sapi itu mati atau kambing itu mati, dia dibersihkan bulunya ya, atau kulitnya dipisahkan, kemudian baru dicacah-cacah. Nah, di daging itu kan ada darah. Ini darah yang tidak dipermasalahkan oleh para sahabat. Sehingga darah semacam ini nggak perlu dibersihkan. Kalau dari sisi halal haramnya, ketika daging itu direndam kan pasti merah jadinya, seperti ada darah. Nah, ketika merah seperti itu tidak harus dibersihkan, karena ini darah yang tidak wajib untuk dihilangkan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.